Chu Feng kembali ke pintu masuk zaman para dewa melalui formasi teleportasi. Saat ini, masih banyak orang di luar zaman para dewa, namun mereka jauh dari pintu masuk. Beberapa orang sadar diri dan hanya datang untuk menonton kesenangan dan tidak punya niat untuk masuk. Ada juga beberapa orang yang awalnya berencana masuk untuk mencari kebocoran, namun karena melihat monster kelelawar membunuh orang, mereka tidak berani masuk. Itu bukan salah mereka. Puncak dewa sejati selalu menjadi orang terkuat di benak orang. Dewa adalah legenda. Oleh karena itu, adegan monster kelelawar sebelumnya benar-benar membuat mereka takut, dan mereka memutuskan bahwa zaman para dewa bukanlah tempat yang bisa mereka ikuti. Chu Feng mengamati dengan cermat, bukan untuk menemukan petunjuk tentang dua pendeta Tao Long Yi dan Long Er, juga tidak menemukan Zhao Laoba. Chu Feng merasa bahwa kedua pendeta Tao itu mungkin berada di dunia luar angkasa mereka sendiri sekarang, atau telah berhasil memecahkannya dan memasuki zaman para dewa lebih dalam. Menunggu di sini hanya membuang-buang waktu. Adapun Zhao Laoba, sebelum Chu Feng pergi, dia juga melihat Zhao Laoba berhasil mengaktifkan formasi dan merasa bisa pergi dengan selamat. Adapun mengapa saya tidak melihat Zhao Laoba, itu normal. Oleh karena itu, pengamatan Chu Feng saat ini adalah menemukan hal yang perlu dibuka. Setelah beberapa pengamatan, tidak ada petunjuk yang ditemukan, jadi Chu Feng bersiap masuk dari pintu masuk junior. Setelah melewati gerbang penghalang, yang mirip dengan gerbang penghalang yang bisa dimasuki semua orang, dan memasuki terowongan penghalang yang luas, Chu Feng dengan sengaja mengendalikan kecepatannya dan bergerak maju sepelan mungkin. Namun di sepanjang jalan, Chu Feng gagal menemukan petunjuk apapun sampai kekuatan teleportasi muncul dan membungkusnya. Chu Feng meninggalkan terowongan penghalang dan memasuki dunia luar angkasa. Dunia luar angkasa ini jelas jauh lebih kuat dari dunia luar angkasa sebelumnya. Ini adalah dunia luar angkasa yang relatif normal. Di depan Chu Feng, ada sebuah monumen batu besar dan gerbang penghalang. Di loh batu tertulis langsung bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Ada dua metode. Pertama-tama, ada sebuah gua di sini, dan ada monster yang tersembunyi di dalam gua tersebut. Selama monster itu dikalahkan, Anda dapat meninggalkan tempat ini dan memasuki zaman para dewa lebih dalam. Namun hal ini juga dengan jelas mengingatkan bahwa monster tersebut tidak mudah untuk dihadapi, dan dapat mengorbankan nyawa Anda. Jika ingin menyerah, Anda bisa langsung keluar melalui pintu pesona di sebelah tugu batu. Namun selama Anda memilih untuk keluar, Anda tidak akan pernah bisa memasuki zaman Tuhan lagi. Namun, ini hanyalah makna yang dangkal. Juga berisi konten tingkat kedua dan ketiga. Konten ini tidak memerlukan sarana pesona, dan praktisi seni bela diri yang tidak pandai dalam pesona juga dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan wawasan. Tentu tidak mudah untuk mengetahuinya. Hal ini memerlukan kemampuan observasi dan inferensi yang kuat untuk dapat menganalisisnya. Namun, ini tentu saja tidak menyusahkan Chu Feng. Konten tingkat kedua adalah peta lengkap dunia ini, yang juga mencakup lokasi gua tempat monster itu berada. Sedangkan untuk konten tingkat ketiga, kekuatan dan kuantitas monster dicatat secara detail. Meski hanya ada satu, kekuatannya telah mencapai level Dewa Sejati kelas 4. Dewa Sejati tingkat 4. Ini membuat Chu Feng mengerutkan kening. Kekuatannya saat ini tidak dapat menahan keberadaan Dewa Sejati kelas 4. Jelas sekali, dunia yang tampak biasa ini juga mengandung bahaya yang sangat besar. Gemuruh. Tetapi pada saat ini, riak kuat tiba-tiba muncul di kejauhan. Menunggu dan menonton, ada dua makhluk kuat yang bertarung. Alam Dewa Sejati. Mata Chu Feng berbinar.
Itu adalah tekanan dan momentum yang melampaui dewa sejati tingkat pertama yang bertarung satu sama lain. Chu Feng berangkat dengan cepat. Lagi pula, yang bisa datang ke sini semuanya adalah generasinya sendiri. Chu Feng ingin melihat orang seperti apa di antara rekan-rekannya yang telah mencapai alam dewa sejati. Tidak lama setelah terbang lintas, Chu Feng dapat melihat dengan jelas kedua sosok itu saling bertarung. Hanya saja keduanya mengenakan jubah dan menutupi diri mereka dengan rapat, jelas tidak ingin menunjukkan warna aslinya. Saudara Yuan. Namun tak lama kemudian, Chu Feng mengenali salah satu dari mereka. Orang itu tingginya 2 meter. Meskipun jubah menutupi dirinya dengan erat, Chu Feng masih mengenalinya. Dia adalah cucu dari penguasa tubuh ilahi Tianfu, Yuan Yanri. Kultivasi saudara Yuan sebenarnya telah menembus alam dewa sejati. Chu Feng terkejut dan bahagia, dan dia senang karena itu adalah Yuan Yanri. Chu Feng memiliki kesan yang sangat baik terhadap Yuan Yanri. Dia bisa membuat kemajuan seperti itu, jadi dia tentu saja bahagia untuknya. Namun dia juga terkejut. Kecepatan peningkatannya memang mengerikan. Lalu siapa orang itu? Apakah dia dari ras kuno? Chu Feng melihat sosok lain. Chu Feng menyadari kekuatan Yuan Yanri. Kembali ke Jiu Tian. Halaman atas, Yuan Yanri dengan mudah mengalahkan Huang Fu Jiangyao, jenius dari klan surgawi Huang Fu. Dia adalah seorang jenius di antara para jenius. Setidaknya kekuatan yang Yuan Yanri tunjukkan sebelumnya memberi Chu Feng perasaan tak berdasar. Namun saat ini, meskipun tingkat kultivasi Yuan Yanri masih berada di alam dewa sejati kelas 1, dia belum menggunakan seni bela diri atau senjata dewa apapun. Tapi Chu Feng masih bisa melihat bahwa Yuan Yanri jauh lebih serius dalam bertarung sekarang dibandingkan saat dia bertarung melawan Huang Fu Jiangyao. Namun dalam menghadapi Yuan Yanri yang seperti itu, lawannya tidak ketinggalan, yang menunjukkan bahwa kekuatan lawannya juga tidak sederhana. Reaksi pertama Chu Feng adalah dia adalah junior berbakat dari ras kuno, dan latar belakangnya pasti cukup tinggi. Meskipun dia juga mengenakan jubah, ukuran jubahnya juga berbeda, dan orang lain jelas bertubuh mungil. Apalagi di hadapan Yuan Yanri, ia terlihat mungil, sehingga Chu Feng menilai pihak lain tersebut haruslah seorang wanita. Fiuh. Tiba-tiba, wanita itu menyerang dengan telapak tangan, jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan Yuan Yanri hampir terkena. Namun yang membuat Chu Feng semakin terkejut adalah Yuan Yanri tidak hanya menghindari pukulan mendadak lawan, tapi juga langsung meninju pintu depan lawan dengan backhand. Pukulan ini sangat dahsyat. Namun lawannya juga lincah dan menghindar saat tinju hendak mengenainya. Tapi pukulan ini sangat kuat. Meskipun lawan mengelak, namun mengenai tudung lawan, menyebabkan tudungnya terbang, memperlihatkan penampilan aslinya. Itu adalah wanita yang sangat cantik. Bulu mata yang panjang dan mata yang besar begitu indah, seolah bisa berbicara. Hidungnya tidak terlalu besar, tapi sangat lurus. Mulut kecil buah ceri membuat darah orang melonjak saat melihatnya. Harus dikatakan bahwa penampilan juga merupakan metafisika. Biasanya, dengan fitur wajah seperti itu, dia seharusnya menjadi gadis yang sangat manis. Namun wanita ini merasa seolah-olah telah dicairkan oleh es dan salju, membuat orang merasa kedinginan. Apalagi tampilan heroik di antara alis wanita tersebut membuatnya memiliki temperamen unik yang tidak dimiliki wanita biasa, dan rasa jarak yang semakin jauh. Kecantikan wanita ini begitu istimewa bahkan Yuan Yanri pun terpana karenanya. Dan Chu Feng bahkan menghela nafas diam-diam, dunia ini terlalu kecil. Chu Feng telah melihat potret wanita ini belum lama ini. Bukankah ini Putri Zhao Laoba?
Mengapa Putri Zhao Laoba begitu kuat? Saat ini, dia hampir melampaui ayahnya.